Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, salve, om, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Ketua Dewan Kehormatan Kadin, sekaligus Ketua Penyelenggara, Saudara Rozan Perkasa Ruslani, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Saudara Anindya Bakri, Saudara Ketua Dewan Pertimbangan Kadin, Saudara Arsyad Rashid, para Menko, Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih yang turut hadir, Ketua Dewan Penasihat Kadin, Ketua Dewan Penasihat Usaha Kadin, tokoh-tokoh pengurus Kadin yang hadir di sini, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Di sini hadir Saudara Wisnu Wardana, Saudara Edi Baskoro, Saudara Bambang Susatyo. Seluruh pengurus Kadin, serta hadirin undangan yang berbahagia, para pengusaha dan tokoh-tokoh industri dan Kamar Dagang Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Marilah kita sebagai insan yang bertakwa tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Kita masih diberi kesehatan dapat bertatap muka di ruangan yang baik ini menghadiri acara penutupan Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia. Saya ucapkan selamat kepada Kadin yang telah berhasil melaksanakan Musyawarah Konsolidasi Persatuan ini. Ini yang kita selalu harapkan, yaitu bahwa setiap unsur penting dalam bangsa kita bisa menjaga persatuan, menjaga kerukunan, menjaga kekompakan. Berkali-kali di mana-mana saya mengatakan, di tengah dinamika geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi dunia, persaingan semakin keras antara blok-blok ekonomi, antara kekuatan-kekuatan besar. Dalam persaingan yang keras itu, semakin diperlukan kehati-hatian oleh semua unsur bangsa-bangsa, terutama bangsa-bangsa seperti Indonesia. Saya baru mungkin menginjak bulan ketiga memimpin pemerintahan Republik Indonesia, dan semakin saya mempelajari keadaan perekonomian kita, saya semakin merasa percaya diri, saya merasa optimis, saya percaya, saya yakin kita akan mencapai, bahkan mungkin melebihi 8% pertumbuhan. Mungkin banyak yang nyinyir, karena ini memang salah satu kelemahan daripada elit Indonesia adalah tidak percaya diri, ya kan? Suka melihat kawan susah, susah melihat kawan senang. Ini sifat kita, harus koreksi diri, ya. Sifat mungkin terlalu lama kita dijajah, ya kan? Jadi kita merasa rendah diri. Dan kita
punya suatu rasa kurang berani. Setelah saya masuk, dibantu oleh menteri-menteri saya positif, kita akan bikin kejutan-kejutan besar minggu-minggu dan bulan-bulan yang akan datang. Ternyata sesuai dengan apa yang saya bicara, sesuai dengan angka-angka, karena saudara-saudara saya percaya dengan ilmu pasti alam, saya percaya dengan ilmu matematik dan ilmu fisika. Angka ilmiah itu susah untuk berbohong. Asal kita melakukan kalkulasi yang masuk akal, ya. 2 tambah 2 itu 4. Hanya kadang-kadang dalam politik Indonesia 2 tambah 2 bisa 4,5, bisa 5, bisa 3, tapi itu tidak ilmiah itu. Ya. Dan manakala kita ninggalkan akal sehat, manakala kita tinggalkan hitungan berdasarkan logika, yang terjadi adalah distorsi dan disfungsi. Saudara-saudara, saya katakan dan kita semua tahu bahwa Indonesia sangat kaya. Tapi kekayaan ini sering tidak kita kelola dengan baik dan dengan akal sehat. Dan selanjutnya kita sering melakukan pemborosan. Saudara-saudara sebagai pengusaha, seharusnya saudara-saudara yang lebih paham. Perusahaan yang tidak efisien, perusahaan yang bekerja dengan seenaknya, tidak mungkin survive. Kalau pengeluaran lebih besar dari pemasukan, ya sudah, itu menuju pilot. Tidak mungkin ada organisasi yang survive kalau pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Karena itu, saya bertekad memimpin suatu pemerintahan yang efisien. Saya paham banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa tercapai. Saya paham bahwa setiap organisasi, setiap institusi, apalagi yang sudah terbiasa bertahun-tahun dengan praktek-praktek tidak efisien, pemborosan, akan berusaha untuk mengakal-akalin pimpinan. Saudara-saudara, sudah saya katakan berkali-kali, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Teknik akal-akal itu semua saya paham. Jadi sudah saya buktikan dan saya sekarang merasa semakin percaya, semakin yakin bahwa Indonesia mampu bangkit dengan efisien, mampu bangkit dengan tertib, dengan disiplin, mampu mengelola kekayaan kita, dan kita bertekad mampu mengelola kekayaan kita sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya kira inti yang ingin saya sampaikan itu, saudara-saudara, kebijakan-kebijakan yang saya bersama pemerintah, bersama pembantu-pembantu saya, kebijakan yang kita keluarkan
adalah kebijakan yang semata-mata untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada kepentingan lain, tidak ada orientasi lain, dan karena itu untuk kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan rakyat, kita tidak ragu-ragu, kita akan laksanakan dengan segenap kekuatan dan daya yang ada di kita. Saya kira intinya itu, karena itu saya sangat gembira, saya ucapkan selamat kepada tokoh-tokoh Kadin, saudara-saudara memegang peran penting dalam menjalankan ekonomi Indonesia. Saudara-saudara, saya ingin memberi peran yang lebih besar kepada swasta. Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur. Tidak benar, saya tidak menghentikan. Saya merubah. Infrastruktur akan sebagian besar saya serahkan kepada swasta untuk membangun. Swasta lebih efisien, swasta lebih inovatif, swasta lebih pengalaman, saudara-saudara sekalian. Jadi nanti jalan tol, pelabuhan, bandara, saya serahkan swasta, silakan bergerak semuanya. Berkali-kali saya katakan nanti pemerintah akan yang penting-penting dan inti-inti yang menyangkut perlindungan kepada rakyat dan sebagainya. Tapi yang bisa dikerjakan oleh swasta, harusnya swasta berkembang, swasta bekerja dan semuanya. Saya kira cari garis besar itu, ya, target kita semakin jelas. Swasembada pangan kita rencanakan 4 tahun. Ternyata kita akan kaget jauh sebelum 4 tahun kita sudah swasembada pangan. Swasembada energi demikian juga, mungkin kita negara tidak banyak di dunia yang akan memiliki green energy. Kita akan memiliki energi terbarukan yang utuh dan yang substansial. Di bidang lain saya kira semuanya bagus, baik. Kita akan investasi besar-besaran tahun ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini baru 3 bulan, tolong tunggu sabar sedikit, mungkin bulan ke-5 ke-6 saudara akan merasakan bahwa kita mau bukan jalan as usual. There is no business as usual. Kita sekarang lari, kita akan cepat, kita akan bergerak dengan secepat-cepatnya. Masalahnya sekarang adalah kita harus siapkan sumber daya manusia, kita harus siapkan awaknya, kita harus siapkan manajer-manajer muda, anak-anak muda yang pinter otak, hatinya bersih. Jangan pinter otak, hatinya nggak bersih, bahaya itu. Ya. Kita mau anak-anak muda yang pinter, hatinya merah putih, bekerja keras, bangkit Indonesia semuanya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Saudara Rozan, terima kasih Arsyad, saudara, terima kasih Anindya dan semua kelompok. Bersaing itu bagus, perbedaan itu biasa, tapi pada saatnya negara sekarang butuh persatuan, butuh kesatuan. Pemimpin harus kompak. Siapa yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 tidak masalah. Nanti gantian saja, ya kan? Gantian saja, jangan benar nggak? Semua kira mau jadi presiden enak, ya kan? Jadi presiden tuh nggak boleh flu, tahu nggak? Saya kira itu dari saya. Selamat bekerja Kadin. Kita butuh Kadin yang dinamis,
pengusaha-pengusaha yang berani, inovatif, ya kan? Kerjasama Indonesia Incorporated, saudara-saudara sekalian. Bersaing yang bagus, tapi tidak bersaing secara mematikan. Bersaing, ayo sama-sama menuju ke kemakmuran bersama. Kita harus makmur. Rakyat butuh kemakmuran. Kemakmuran dipimpin oleh para pengusaha, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja Kadin. Selamat berjuang. Rakyat menanti kepemimpinan saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, shalom, salve, om. Santi, 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 om, namo buddhaya. Terima kasih. Merdeka! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.